Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah, bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan siang hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari kitab Kaifa takunu miftahan lil khair, karya Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizhahu ta'ala. Di mana pertemuan yang lalu sudah kita masuki mukadimah, dan siang hari ini kita akan melanjutkan poin yang pertama, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik di dalam memberikan di dalam membuka kebaikan. Disebutkan bahwa tidak setiap orang yang berniat ingin melakukan kebaikan, tidak setiap seorang yang menginginkan perbuatan kebaikan mendapatkan sesuai keinginannya. Tidak setiap orang yang ingin berbuat baik mendapatkan sesuai dari keinginannya. Dan di dalam kitab tersebut kita wajib mengimani tentang nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik di dalam memberikan keputusan. Atau di sana ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Al-Fattah, Allah yang maha memberi keputusan. Apa kaitan dengan kitab yang kita bahas, yaitu kiat-kiat di dalam membuka pintu-pintu kebaikan. Bisa dilihat bukunya halaman 10. Halaman 10, poin yang pertama. Silakan bisa dibaca. Silakan Mas. Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Ketahuilah bahwa Al-Fattah, zat yang memutuskan segala perkara, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Jalla wa Ala, Dia adalah sebaik-baik pemberi keputusan. Al-Fattah adalah salah satu nama Allah. Setiap muslim yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nama-namanya yang terbaik, Asmaul Husna, di antaranya yaitu Al-Fattah, wajib mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, beribadah kepadanya dengan menyebut nama-namanya semata-mata untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asmaul husna
fa'utuhu biha, dan Allah mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Quran surat Al-A'raf ayat 7. Berdoa atau memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan menyebut nama-namanya, fa'utuhu biha, sebagaimana yang telah Allah perintahkan, mencakup dua makna. Satu, doa bermakna ibadah, dan dua, doa bermakna meminta. Adapun doa dalam arti ibadah berarti memahami nama-nama Allah, mengetahui kandungannya, dan menetapkan sifat yang ditujukan oleh nama tersebut, termasuk mempraktikkan ibadah dan mendekatkan diri kepadanya sesuai makna yang menjadi konsekuensi keimanan seorang terhadap nama Allah tersebut. Al-Fatah adalah nama Allah yang agung. Nama ini disebutkan dalam Al-Quran di dua tempat. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang menyebutkan doa Nabi Syuaib alaihi wasallam, Rabbana ftah bainana wa baina qauminal bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan baik, adil, engkaulah pemberi keputusan terbaik. Quran surat Al-A'raf ayat 7. Firman Allah tabaraka wa ta'ala, Qul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Katakanlah, Rabb kita akan mengumpulkan kita semua, kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia yang Maha Pemberi keputusan, Maha Mengetahui. Quran surat Saba ayat 34. Ya, cukup. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW di pertemuan sebelumnya tentang keutamaan seorang yang membuka pintu kebaikan. Kabar gembira dari Nabi SAW disebutkan fatuba, maka berbahagialah, bergembiralah orang-orang yang memiliki keinginan untuk membuka pintu-pintu kebaikan. Tetapi tadi bahwa setiap keinginan di dalam kita membuka kebaikan, maka hasil akhir adalah di tangan Allahu Rabbul Alamin. Tidak setiap dari apa yang kita inginkan dari kebaikan itu mendapatkan hasil sesuai yang diinginkan. Terkadang mendapatkan sesuai yang diinginkan, terkadang jauh dari yang kita inginkan, bahkan terkadang malah bukan mendapatkan kebaikan walaupun niatnya baik. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi dia mendapatkan keburukan. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita melangkah tentang tema-tema atau poin-poin yang lain, maka kita wajib mengetahui tentang nama Allahu Rabbul Alamin yang disebut dengan Al-Fattah, sebaik-baik di dalam memberi keputusan. Kalau kita lihat di dalam artinya, nama Allah adalah Al-Fattah, sebaik-baik di dalam memberikan keputusan. Apa makna dari Al-Fattah ini? Pertama, makna Al-Fattah adalah sebaik-baik yang memberi keputusan dalam urusan dunia dan juga dalam urusan akhirat. Ini makna yang pertama. Jadi siang hari ini kita akan bahas tentang nama Allah Al-Fattah. Makna yang pertama adalah Allah sebaik-baik di dalam memberi keputusan, baik dalam urusan dunia ataupun dalam urusan akhirat. Dan ini Allah sebutkan tadi dalam Al-Quran surat Fatir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apa yang Allah membuka untuk manusia dari rahmatnya. Rahmat ini adalah bersifat umum. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala baik dalam urusan akhirat ataupun urusan dunia. Fala mumsikalaha, maka tidak akan pernah ada yang mampu untuk menghalangi. Tidak akan ada satupun yang mampu untuk menahan. Wa may yumsik fala mursila lahu min ba'di. Dan barang siapa yang Allah telah tahan dari rahmatnya, urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan setelahnya. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ini adalah makna dari Al-Fattah yang pertama. Makna yang pertama adalah Allah sebagai sebaik-baik pemberi keputusan. Baik itu keputusan di dalam urusan akhirat ataupun dalam urusan dunia. Dan tidak ada yang mampu ketika Allah telah memberikan kebaikan rahmatnya, tidak ada yang mampu untuk menahan. Dan ketika Allah telah menahan dari rahmatnya, tidak ada satupun yang mampu untuk memberikan rahmatnya. Kalau misalnya sebagai atau dalam urusan dunia atau urusan akhirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya mengorbankan ya, baik usia, umur, harta, pengorbanan, ingin mengajak kebaikan manusia, ingin membuka pintu-pintu kebaikan untuk manusia. Tetapi apakah semua yang Rasul telah berkorban untuk umatnya, semua umatnya itu ya menerima panggilannya? Maka jawabannya tidak. Ya, maka jawabannya tidak. Dan manusia itu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, status sosial yang berbeda, usia yang berbeda. Seringkali ketika mengajak membuka kebaikan, ada yang gampang, ada. Ya, baru sekali ngikut pengajian, walhamdulillah semangat. Langsung taat, langsung besoknya semangat tobat. Ada orang yang baru sekian kali ikut ngaji, baru apa? Baru bisa memahami, baru bisa menerima. Ada yang sudah sekian lama baru dia paham hakikat dari apa? Hidayah. Dan ada yang ngeyel juga ada. Yang masih ngeyel, bantah, ya. Bahkan mungkin malah musuhi juga ada. Maka Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik di dalam memberi keputusan. Ya. Sehingga Nabi pun memiliki berbagai macam cara di dalam membuka pintu kebaikan untuk umatnya. Walaupun sama-sama dari bangsa yang sama, itu bangsa Arab, mereka memiliki dasar keyakinan yang berbeda. Kemudian status sosial yang berbeda. Dan juga di dalam apa? Di dalam urusan dunia pun mereka berbeda. Sehingga Rasul pun ketika memberikan pintu atau Rasul ingin membuka pintu kebaikan kepada umatnya, Rasul menempuh cara yang berbeda-beda. Terkadang Rasul dengan cara nasihat, ada yang terima. Terkadang Rasul dengan cara berdialog. Terkadang Rasul dengan apa? Berdebat. Kadang dengan lemah lembut, macam-macam caranya.
Ada yang Rasul datangi rumahnya, ada yang Rasul datang ke pasar, ada yang Rasul datang ke tempat kumpul-kumpulnya. Ada malah yang datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan kebaikan. Maka Allah sebaik-baik pemberi keputusan. Ada yang sekali didakwahi langsung terima, ada yang berkali-kali belum terima juga, ada yang sampai meninggal dunia enggak terima. Maka Allah sebaik-baik di dalam memberi keputusan. Semua Allah yang memberikan keputusan. Apa hikmahnya? Allah yang lebih tahu. Ada orang yang kenal Rasul, ya, karena tinggalnya dekat. Ada yang kenal Rasul yang dia lewat dengar-dengar dari orang lain. Ada yang mendengar Rasul itu setelah Rasul wafat. Tentang Rasul setelah wafat. Ada orang yang ketika Rasul di masa kehidupannya sulit untuk beriman. Padahal ketemu. Dan ada orang-orang yang setelah Rasul wafat beriman. Ada yang di zamannya enggak beriman. Ini menunjukkan Allahu Rabbul Alamin sebaik-baik pemberi keputusan. Makanya Allah sebut tadi, dan apa yang Allah membuka kebaikan untuk manusia, rahmatnya tidak ada yang mampu untuk menahan. Tidak ada yang mampu untuk menahan. Ketika Allah telah memberikan kebaikan kepada hambanya, tidak ada yang mampu untuk bisa menahan. Bilal bin Rabah, seorang budak, ya, seorang budak Habasyi dari negeri Habasyi, Habasya, Ethiopia, Afrika Timur. Bagaimana perjalanan dia setelah beriman kepada Allah dan Rasul? Disiksa, diseret, dibawa ke padang pasir, kemudian di sana apa? Ya, di sana diletakkan apa? Di dadanya dengan batu yang panas dan besar. Kemudian dipukulin, ya, diseret, macam-macam. Tetapi terus Bilal ini dalam keadaan beriman kepada Allahu Rabbul Alamin. Ada keluarganya Yasir, ya, yang bapaknya dibunuh cuma gara-gara beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dibunuh jemaah. Kemudian istrinya Sumayyah, ya, pun dibunuh oleh kaum Quraisy. Cuma dia mengatakan amantu billahi wa rasulih. Dan ada orang-orang yang dekat hidupnya dengan Rasul tapi dia tidak beriman kepada Rasul. Ya. Sehingga inilah bahwa semua itu Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan, dan sebaik-baik keputusan adalah Allahu Rabbul Alamin. Dan barang siapa wa ma yumsik fala mursilalah, dan yang Allah Subhanahu wa taala tahan, maka tidak ada yang mungkin untuk bisa memberinya. Abu Thalib, Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, ya, itu orang-orang yang dekat. Abu Thalib pamannya Rasul, tetapi sulit untuk menerima. Kenapa? Ketika Allah telah menahan untuk menutup kebaikan kepada orang-orang tersebut, maka tidak ada lagi yang bisa membuka. Begitu juga dalam urusan dunia. Ketika seseorang telah membuka pintu-pintu rezeki, modal sudah ditetapkan cukup, ahlinya sudah didatangkan, persiapannya 99%, tetapi ketika Allah belum membuka untuk itu, maka tidak akan pernah terjadi. Dan sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membuka,
kebaikan-kebaikan dunianya, maka tidak ada yang mampu untuk menutup. Sebagaimana di dalam kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Maka Allah katakan, wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha mulia. Yang maha mulia. Kemudian al-hakim, dan maha bijaksana. Setelah Allah menyebutkan di dalam sebaik-baik pemberi kebaikan, yang membuka kebaikan, Allah tutup wa huwal azizul hakim, dan dia yang maha mulia dan maha bijaksana. Apapun yang Allah telah tentukan, yang telah Allah tetapkan, Allah maha bijaksana, terbaik, maknanya begitu. Ya. Berbeda kalau sebagai hakimnya itu. Kenapa al-hakim? Maknanya itu adalah Allah yang maha bijaksana di dalam apa? Di dalam keputusannya. Berbeda kalau hakim manusia. Berbeda kalau hakimnya itu apa? Manusia. Bisa berubah. Betul coba. Kemarin A, sekarang pendapatnya B. Kemarin memutuskan C, ini sekarang ganti D. Itu manusia. Sebagai pemutus, bukan sebaik-baik. Tetapi Allah sebagai pemutus dan sebaik-baik keputusan. Adapun manusia enggak. Seringkali berubah-ubah. Belum lagi kalau apa? Dikasih uang, ya. Akhirnya menjadi berubah keputusannya. Sudah manusia ditambah lagi, ya, diuji lewat dunia, lewat harta. Apalagi yang dikasihnya warnanya apa? Merah, ya enggak sama. Manusia. Ya, apalagi orang kalau sudah ngelihat yang merah-merah, warna matanya jadi hijau lah. Orang kan umumnya begitu ya. Orang kalau udah lihat uang apa, matanya hijau kadang. Yang dilihat merah, matanya jadi hijau. Sehingga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, manusia tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia. Maknanya manusia itu tidak tahu di dalam hati orang lain. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam sebaik-baik memberikan keputusan, maka Allah Al-Hakim, sebaik-baik atau maha bijaksana dalam keputusannya. Kalau manusia kan enggak. Manusia kan enggak tahu yang ada di dalam hati orang. Tahu? Hakim apa tahu apa yang ada di dalam hati? Enggak tahu. Allah tahu. Ya. Ini makna yang pertama tentang apa? Tentang Al-Fattah, bahwa Allah sebaik-baik di dalam memberi keputusan. Makna yang kedua adalah Allah sebaik-baik pemberi rahmatnya untuk hamba-hambanya. Allah sebaik-baik pemberi rahmat untuk hambanya. Maknanya apa? Maknanya Allah di dalam memberikan keputusan siapa yang mendapatkan kebaikan, siapa yang Allah tahan dari rahmatnya, maka Allah lebih tahu siapa itu orangnya, ya, dari mana dia berada, maka Allah yang lebih tahu siapa orang-orangnya. Ya. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Saba. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-26. Ya, di kitab itu juga ada. Ini kita lagi bahas ayatnya. Qul yajma'u bainana rabbuna Thumma yaftahu bainana bil haq wa huwal fattahul alim. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Rasulnya, yajma'u bainana rabbuna, ya. Di mana katakanlah, ya, yajma'u bainana rabbuna, Allah mengumpulkan kami.
thumma yaftahu bainana bil haq. Kemudian Allah akan memutuskan ya di antara kita siapa yang mendapatkan kebenaran. Kalau tadi jenis yang pertama, sebaik-baik pemberi pemutus atau pemberi rahmat adalah Allah. Maknanya jenisnya. Pertama jenis dari dunia, yang kedua dari jenis akhirat. Yang kedua ini adalah manusianya. Manusianya sebaik-baik sebagai pemberi kebaikan dan rahmat untuk hambanya. Untuk hambanya. Ya. Maka semua telah Allah takdirkan. Si A dapat hidayah padahal dulu lahirnya bareng, B enggak dapat hidayah padahal lahir bareng kembar. Ada orang yang satu bapak, ada yang anaknya itu dapat hidayah, ada yang enggak padahal bapaknya satu. Ada orang yang tinggalnya serumah dari kecil sampai dewasa. Ada yang dapat hidayah, ada yang enggak. Dan juga ketika dia mendapatkan hidayah itu dalam satu rumah, ada yang rajin dan taat, ada yang enggak taat. Maka Allah sebaik-baik pemberi keputusan untuk hambanya siapa? Siapa-siapa yang Allah telah tetapkan. Atau juga di dalam rezeki. Atau di dalam rezeki. Padahal lahirnya bareng karena kembar. Tapi A usahanya gampang banget. Usaha apa aja itu jalan. Yang B enggak. Usaha semuanya susah banget. Jualan ini tutup. Dagang ini ganti. Nah udah ganti-ganti terus padahal lahir dalam satu rahim. Maka sebaik-baik pemberi ya, pembuka kebaikan dan siapa untuk hambanya, maka Allah yang menentukan jemaah. Ya. Allah yang telah menentukan ya, Allah yang telah menentukan ya, rahmatnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Sama-sama belajar, sama-sama pengajian, waktunya sama. Ada yang pahamnya 50%, ada yang pahamnya 70%, ada yang 30%, dan mungkin ada yang gak paham-paham karena ternyata ngantuk. Apalagi siang-siang begini kan ya. Ya, wayah untuk ngantuk tuh enak banget. Ya, apalagi pas kalau khutbah Jumat itu terkadang momen paling pas untuk tidur jemaah. Padahal khotibnya baru assalamualaikum, langsung matanya langsung itu belum mulai padahal itu. Ya. Maka Allah yang membagi ilmu juga. Ada orang yang belajar dalam satu kelas, ada yang dapat ilmunya banyak, ada yang sedikit, ada yang gak dapat apa-apa. Maka Allah yang memberi keputusan. Sehingga ketika kita imani tentang nama Allah Al-Fattah, sehingga nanti ketika masuk ke poin-poin setelahnya, di dalam usaha ingin menjadi orang yang bahagia dengan membuka pintu-pintu kebaikan, ketika di sana tidak mendapatkan apa yang diinginkan, jangan sedih. Itu maknanya. Tetapi tetap untuk semangat. Lah sekarang manusia terbaik siapa? Rasul. Kurang apa Rasul di dalam memberikan kebaikan, di dalam membuka pintu-pintu kebaikan? Apakah semua yang hidup pada zaman itu semuanya beriman? Enggak. Padahal mereka tahu benar Rasul bagaimana akhlaknya, bagaimana ucapannya, tahu benar sejarahnya. Tetapi tidak setiap yang hidup pada zaman Rasul didakwai, tidak semuanya beriman. Kenapa? Allah sebaik-baik pemberi keputusan
dan pembuka kebaikan bagi siapa yang digandaki dari hambanya.